Punyailah kehidupan yang terus terhubung, terus dekat dengan Yesus. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi di mana kita pikir kita sedang berbuat segala sesuatu untuk Yesus. Padahal tanpa sadar kita sedang menggantikan posisi Yesus itu dengan segala kesibukan kita. Hati-hati. Tadi pagi saat datang menuju the hall, tadi saya udah cerita ke para builders di Pre-Sunday Prayer. Saat baru sampai di depan salon di bawah ya, mungkin kalian ada yang notice. Di situ saya rasanya udah mau nangis. Saya udah ngerasain hadirat Tuhan. Saya udah ngerasain Tuhan begitu baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kebaikanmu aku boleh melangkah ke gereja. Aku boleh melangkah dan menikmati kebaikanmu. Melangkah, menikmati untuk melayanimu. Karena saya percaya ibadah hadirat Tuhan tidak dimulai pada saat musik bermain. Tapi dimulai pada saat kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita untuk beribadah. Di situ hadirat Tuhan mulai bekerja memenuhi hati kita. Amin. Ya, sebulan ini kita udah banyak belajar tentang worship. Tentang penyembahan, vibrant worship, penyembahan yang bersemangat, penyembahan yang penuh gairah. Ya. Kita semua pasti punya kekaguman pada seseorang atau sesuatu. Dan pada saat kita mulai kagum pada seseorang itu, kita mulai follow dia. Kita mulai mengikuti gayanya, meniru orang yang kita kagumi itu. Kalau saya lihat ya, mungkin yang anak-anak muda ya, kalau seumur kita ini, kita yang barisan depan, itu kayaknya udah enggak ya. Tapi saya melihat anak-anak muda mungkin yang kagum, yang ngefans sama K-pop atau apalah boy band itu atau girl band itu luar biasa ya mereka. Mereka bisa sampai meniru cara berpakaian, meniru cara hidupnya si orang yang dikagumi. Juga ya sampai ada yang kalau dia pakai gelang terus akhirnya jadi tuker-tukeran gelang gitu ya. Kemudian
Kalau kita lihat pada saat dia bikin konser gitu, itu lainnya udah panjang banget, mengular, luar biasa. Dan pada saat gerbang dibuka, pintu dibuka, itu luar biasanya berlomba-lomba mengejar untuk mendapatkan tempat terbaik ya. Sebegitu semangatnya, sebegitu vibrantnya pada saat mengagumi seseorang yang adalah dari dunia. Semakin kita kagum, semakin kita memfollow dia. Pengen cari tahu apa yang ada dalam diri dia, orang yang kita kagumi tersebut. Namun saya mau bilang, apa yang dari dunia akan selalu mengecewakan. Mungkin apa yang terlihat di panggung kelihatannya luar biasa, kelihatannya keren banget, oke banget. Kelihatannya wah banget, awesome banget. Namun pada saat kita mulai mendekat, mengenalnya secara pribadi, pasti ada hal-hal yang kita kaget. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Karena manusia itu penuh dengan kekurangan. Gak ada yang sempurna. Apa yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita akan menemukan kekurangan-kekurangan pada orang yang kita kagumi. Dan akhirnya apa? Kita akan kecewa dengan hal-hal yang kita temui dari orang yang kita kagumi itu. Namun saya mau bilang satu pribadi yang semakin kita mengenalnya, semakin kita memfollownya, semakin kita cari tahu tentangnya, kita akan semakin kagum, kita akan semakin jatuh cinta, kita akan semakin kagum dengan pribadinya. Yaitu siapa? Tidak lain dan tidak bukan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang semakin kita menyelam dalamnya, semakin kita cari tahu tentangnya, kita akan semakin kagum akannya. Pertanyaannya, apakah saat ini hati kita kagum padanya? Apakah selama ini kita dive deep into His presence? Kita mencari tahu tentangnya, ingin semakin kenal tentang Yesus. Karena semakin kita cari tahu, harusnya kita semakin jatuh cinta. Harusnya kita semakin kagum. Mungkin kita harus jujur saat ini, saya pun harus jujur. Mungkin kita belum sampai kepada level yang benar-benar cari Tuhan banget. Mengenal Tuhan banget. Pengen tahu tentang Tuhan. Pengen kenal tentang Dia. Mungkin kita bisa cek hari-hari kita. Apakah sebelum kita memulai kehidupan kita, aktivitas kita, Dia duluan yang kita lihat. Dia duluan yang kita cari. Yesus duluan yang kita cari, atau kita membuka sosmed kita untuk melihat orang yang kita kagumi. Ya. Pagi hari ini, judul khotbah saya beri judul Living in Awe of Jesus. Hidup di dalam kekaguman akan Yesus. Pagi hari ini saya mau bagi dalam 4 bagian. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kekaguman akan Yesus. Yang pertama, the encounter. Yang pertama adalah perjumpaan. Perjumpaan. Kita gak bisa kagum sama seseorang atau pribadi kalau kita
nggak pernah bertemu, nggak pernah berjumpa dengannya secara pribadi. Saya mau ajak kita belajar dari perempuan Samaria. Ya, kita baca dari Yohanes 4 ayat 4 sampai 29. Ini agak panjang, I know, tapi nggak apa-apa, kita belajar ya. Saya bacakan. Yohanes 4 ayat 4 sampai 29. Ia, Yesus, harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Jadi perempuan Samaria ini datang menimba air di waktu yang tidak wajar, tidak normal, yaitu di pukul 12 siang saat matahari lagi terik-teriknya, panas ya. Kemudian kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Samaria itu dipandang sebelah mata atau dianggap rendah oleh orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi nggak mau berbicara kepada orang Samaria. Lalu jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dia belum mengerti ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Dia senang banget dengar air yang akan berhenti mengalir. Supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi ke sini untuk menimba air. Karena dia paling gak suka untuk datang menimba air. Makanya dia datang jam 12 siang. Nanti di belakang kita tahu kenapa. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini pernyataan jebakannya Tuhan ya untuk perempuan Samaria ini. Kemudian kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, kata Yesus ya. Kemudian kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Karena perempuan ini berpikir, kok tahu ya? Jadi dipikir Yesus adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran.
Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dia udah dengar bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Dia gak tahu padahal dia lagi bercakap-cakap dengan sang Mesias itu. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Akulah dia. Ini pernyataan Yesus yang pertama bahwa dia adalah Mesias kepada perempuan Samaria ini. Luar biasa ya. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak ada seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Jadi murid-muridnya tuh diem aja, gak mau nanya ya. Gak berani nanya sepertinya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Wow, pertemuan secara pribadi Yesus dengan perempuan Samaria ini membawa perubahan dalam hidup. Pertemuan secara pribadi kita, encounter secara pribadi kita dengan Yesus membawa perubahan di dalam hidup kita. Something is switching inside us. Sesuatu berubah di dalam hidup kita. Sesuatu yang sulit untuk kita jelaskan kalau orang nanya, ya apa sih yang kamu alami saat kamu bertemu dengan Yesus? Kayaknya no words can describe. Gak ada kata-kata yang cukup untuk mendeskripsikan apa yang kita rasakan pada saat kita mengalami perjumpaan pertama kali dengan Yesus. Namun kita merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Ada sukacita. Amin. Ada damai sejahtera. Amin. Ada kelegaan, ada kemerdekaan. Nah, apa yang terjadi kepada perempuan Samaria ini? Ada tindakan yang dia lakukan sebagai tanda hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara notice ya, apa yang dia lakukan? Yaitu apa? Dia meninggalkan tempayannya di situ. Dia melupakan, dia tinggalkan tempayannya di situ. Tempayan yang membuat dia harus datang siang hari, panas-panas demi mendapatkan air. Tempayan yang dia bawa untuk mencari sesuatu yang selama ini dia cari. Dia meninggalkan tempayan itu, tempayan masa lalunya. Dia meninggalkan tempayan dosa dan rasa malunya. Dia meninggalkan rasa khawatirnya. Dia meninggalkan penghakiman dari manusia yang selama ini dia harus pikul. Dia meninggalkan tempayan kebutuhannya. Karena dia malu waktu hidupnya di masa sebelum dia bertemu dengan Yesus. Dia ini menjadi gosip atau pembicaraan di kota. Dia malu karena dia udah bersuami 5 dan saat itu dia tinggal dengan seorang yang bukan suaminya. Dia menjadi percakapan dari orang-orang di kota tersebut. Dan dia meninggalkan tempayan dosa dan rasa malunya itu, tempayan masa lalunya itu di situ. Di sumur itu. Karena dia sudah bertemu, dia sudah mendapatkan apa yang sebenarnya dia perlukan, yaitu pertemuan dengan Sang Pemberi hidup itu sendiri. Pertemuan dengan Sang Pemberi air itu sendiri. Sang empunya air hidup. Di ayat keempat dicatat, Yesus harus melintas daerah Samaria. Kenapa dia harus melintas di daerah Samaria? Karena Yesus sudah punya rencana.
Karena Yesus harus bertemu secara pribadi dengan perempuan Samaria ini, seorang yang akhirnya membawa revival di kota itu. Kalau saudara baca selanjutnya, apa yang terjadi di kota itu? Terjadi revival. Yesus harus dengan sengaja lewat Samaria karena dia harus bertemu dengan seorang perempuan yang akan membawa berita baik, yang akan membawa pembebasan, yang akan membawa revival. Karena perjumpaannya dengan Yesus, satu kota bertobat. Perempuan Samaria ini menjadi saksi Kristus bagi keselamatan kotanya. Saudara, Yesus dengan sengaja harus melewati kehidupan saudara. Harus bertemu dengan saudara. Harus belok dan ketemu dengan saudara. Dan mengalami, memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengannya. Memberikan kesempatan untuk kita encountering Him. Karena apa? Karena Yesus punya rencana. Karena Yesus punya rencana atas saudara dan saya. Keselamatan yang mau Tuhan berikan bukan hanya untuk kita pribadi. Sama seperti perempuan Samaria ini. Seorang yang ditolak dari satu kota ini. Seorang yang punya rasa malu akan masa lalunya. Seorang yang gagal. Namun Yesus mampir. Karena Yesus punya rencana. Begitupun dengan kita. Sama seperti perempuan Samaria. Dia adalah penggerak revival di kota itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah perjumpaan dengan Yesus mengubahkan hidup kita? Kita meninggalkan tempayan-tempayan masa lalu kita. Kita meninggalkan sesuatu yang kita pikir kita butuh. Padahal sebenarnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Dan rencana penyelamatan Tuhan atas hidup kita tidak hanya sampai di kita saja. Berbicara juga pada keluarga saudara, pasangan saudara, anak-anak saudara, teman-teman saudara. Bicara tentang kota ini, bicara tentang bangsa ini. Jangan anggap remeh pertemuanmu dengan Yesus. Jangan anggap sepele dan sepi perjumpaanmu secara pribadi dengan Yesus. Karena Yesus mau mengubahkan sesuatu tidak hanya dalam diri kita. Tetapi banyak orang yang mau Tuhan temui melalui kita. Amin. How our life has changed after we encounter Jesus. Bagaimana hidup kita berubah pada saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Sama seperti perempuan Samaria ini. Hidupnya langsung berubah. Switch. Dia sudah meninggalkan masa lalunya. Dan apa yang terjadi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia dengan semangatnya memberitakan tentang Yesus yang dia alami secara pribadi. Tidak mungkin kita mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus dan tetap tinggal pada keadaan yang sama seperti sebelumnya. Tidak mungkin pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita jadi orang yang sama aja. Gak ada yang berubah. Perjumpaan dengan Yesus menyebabkan perubahan dalam arah hidup kita sedemikian rupa. Sehingga kita tidak dapat lagi kembali ke diri kita yang dulu. Perjumpaan dengan Yesus tidak akan pernah membawa kembali kita ke masa lalu. One encounter with Jesus can change everything. Satu perjumpaan dengan Yesus bisa mengubahkan
segalanya. Satu perjumpaan seorang perempuan yang gagal di masa lalunya bisa mengubahkan satu kota. How powerful is encountering with Jesus. Bagaimana powerfulnya, luar biasanya pada saat kita bertemu secara pribadi dengan Yesus. Sekarang kita cek pribadi kita masing-masing. Bagaimana? Apakah saya sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi? Apakah saya sudah mengalami perjumpaan itu? That holy encounter. Perjumpaan itu, apakah saya sudah mengalaminya? Kalau mungkin ada saudara yang ragu saat ini, berdoa dalam hati saudara, Yesus mendengar, Tuhan, aku pengen ketemu dengan Engkau. Aku pengen mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Karena aku tahu, one encounter with Jesus can change everything. Satu perjumpaan aja dengan Engkau Tuhan, mengubahkan hidupku. Tuhan mendengarkan kerinduan saudara. Amin. Bagian kedua, anchored in what is unshaken. Berlabuh atau berpegang pada apa yang tidak tergoyahkan. Kita mau belajar dari seorang Maria, saudaranya Marta. Ya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Yesus berkata, hanya satu yang perlu sebenarnya. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Kalau dilihat di sini, Marta emang melakukan kesalahan? Enggak ya. Marta tidak melakukan yang salah. Pada saat kita menjalani kehidupan kita, menjalani kewajiban-kewajiban kita, pada saat kita melakukan pelayanan kita di gereja, melakukan pekerjaan kita, tidak ada yang salah. Sama seperti Marta, tidak ada yang salah. Namun pada saat itu, dia sedang tidak mengambil bagian yang benar. Dan Maria melakukannya. Maria mengambil porsi yang benar, bagian yang benar, yaitu apa? Duduk di bawah kaki Yesus. Maria memilih porsi yang benar, bagian yang benar, yaitu duduk di bawah kaki Yesus. Yang diinginkan oleh Yesus adalah keberadaan kita untuk selalu dekat dengannya, abide in Him. Kita bisa saja melakukan pelayanan, but we are not abide in Him. Kita bisa saja sibuk dengan segala sesuatu, tapi kita lupa dengan Sang Pemberi berkat yang membuat kita sibuk melakukan segala sesuatu itu. We are not abide in Him. Kita tidak mengambil bagian di bawah kaki Yesus. Yang diinginkan Tuhan
adalah kita dekat dengannya. Selalu dekat dengannya. Yesus berkata, Maria mengambil bagian yang terbaik. Dan bagian itu tidak akan pernah dapat diambil daripadanya. Apa maksudnya Yesus? Apa yang kita alami dalam hadiratnya, apa yang kita alami di bawah kakinya adalah sesuatu yang kekal. Adalah kekekalan. Yang gak bisa digoyahkan. Anchored. Sesuatu yang unshakable. Yang gak bisa digoyahkan. Dan Maria mengambil bagian itu. Apa yang kita alami pada saat kita duduk di bawah kaki Yesus? Artinya kita abide. Kita terus terkonek. Kita terus terhubung dengan Yesus. Ibrani 6 ayat 19 dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau supaya segala sesuatunya itu kita mulai dari kaki Yesus. Segala sesuatu yang kita kerjakan dimulai dari hadirat Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan setiap hari dimulai dengan datang padanya, doa pada Yesus. Apakah bangun pagi kita buru-buru untuk menyiapkan segala sesuatunya, karena saya percaya di otak kita ini pada saat bangun sudah penuh dengan aku harus begini, aku harus siapin ini dan segala macam. Anakku belum makan, anakku harus makan apa hari ini, aku belum siapin sarapan dan segala macam. Kita sudah dipenuhi oleh checklist yang harus kita kerjakan. Atau apakah kita memilih mendiamkan segala noise di dalam kepala kita dan memilih duduk diam sebentar untuk Tuhan memulihkan keadaan kita, memulihkan kekuatan kita, memenuhi kita dengan kebenarannya, memenuhi kita dengan sukacitanya, memenuhi kita dengan damai sejahteranya, memenuhi kita dengan firman-Nya yang akan menyegarkan kehidupan kita. Apakah kita memilih bagian itu? Karena Tuhan tahu kalau kita tidak mulai dari di bawah kakinya, segala sesuatu dalam hidup kita dapat digoyahkan. Saat kita melakukan pelayanan dan sibuk dengan pelayanan, tapi tidak abide in Him, tidak terhubung dengannya, tidak memulai dengan segala sesuatu dengan Tuhan. Pelayanan kita lakukan, tidak ada kuasanya. Pelayanan kita lakukan, tergoyahkan. Namun saat kita mulai dengan kita duduk di bawah kaki Tuhan dan minta penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Tuhan, ini aku, bukan aku lagi, tapi Engkau yang bekerja melalui aku. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita adalah kekekalan. Namun kalau kita tidak duduk di bawah kaki Yesus, mengambil bagian yang terbaik, segala sesuatu yang kita lakukan dapat digoyahkan. Karena apa yang Tuhan sediakan di bawah kakinya adalah perkataannya, firman Tuhan, janjinya, pengharapan dalamnya. Dan itu semua adalah bicara tentang kekekalan. Itu semua bicara tentang segala sesuatu yang tak dapat digoyahkan. Segala sesuatu yang tak dapat diganggu gugat oleh siapapun. So, let we all come back to Jesus, to His feet.
kembalilah kepada Yesus. Because everything will flows from being with Jesus. Karena segala sesuatunya akan mengalir keluar dari posisi di mana kita duduk di bawah kaki Yesus. Dari posisi itulah akan mengalir keluar pelayanan. Dari posisi itulah akan mengalir keluar kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pernikahan kita, kehidupan parenting kita. Dimulai dari mana? Di bawah kaki Yesus. Amin. Let we all come back to Jesus. Biarlah segala sesuatunya dimulai dari Yesus. Yakobus 4 ayat 8, saya ambil dari versi TPT. Move your heart closer and closer to God, and He will come even closer to you. Terjemahannya, dekatkanlah hatimu kepada Allah, niscaya Dia akan semakin lebih dekat kepadamu. Yang mendekat duluan di sini siapa? Kita. Kitalah yang mengambil langkah duluan untuk mendekat kepada Yesus. Karena apa? Karena Tuhan sebenarnya tidak pernah menjauh dari kita. Yang selalu ingin menjauh adalah kita sendiri. Manusia yang tend to menjauh. Kebiasaannya untuk menjauh. Kitalah duluan yang datang untuk mendekat. Dan Tuhan akan lebih lagi dekat kepada kita. You determine your intimacy with God. Kitalah yang menentukan keintiman kita dengan Tuhan. Dan untuk mendekat kepada Tuhan adalah pilihan kita sendiri. Tuhan gak bisa maksa. Orang lain gak bisa maksa. Keputusan ada pada diri kita sendiri. Untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk menjadi orang yang dekat kepada Tuhan. Apakah Yesus ada dalam pikiran kita? Karena kalau Yesus gak ada dalam pikiran kita, tentu tidak ada kerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Amin. A life that abide in Jesus. Punyailah kehidupan yang terus terhubung, terus dekat dengan Yesus. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi di mana kita pikir kita sedang berbuat segala sesuatu untuk Yesus. Padahal tanpa sadar kita sedang menggantikan posisi Yesus itu dengan segala kesibukan kita. Hati-hati. Saya ulang. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah situasi di mana kita pikir kita sedang berbuat segala sesuatu untuk Yesus. Padahal sesungguhnya tanpa sadar kita sedang menggantikan posisi Yesus dengan kesibukan itu. Gak ada Yesus di situ. It's not about what you can do for Jesus. It is about what you allow Him to do in you. Ini bukan tentang apa yang bisa kita lakukan buat Yesus. Sombong kali pun itu. Dengan kekuatan kita lah itu kan. Apa Tuhan yang bisa aku lakukan? Apa nih yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Kalau Tuhan gak pilih, kamu gak bisa lakuin apa-apa. Ini adalah tentang apa yang kita izinkan buat Tuhan bekerja melalui kita. Yang benar adalah Tuhan, ini aku kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini hidupku Tuhan, pakai aku. Itu posisi yang benar. Bukan, Tuhan aku bisa buat apa? Ujungnya adalah kesombongan. Ujungnya adalah kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Namun pada saat kita bilang, Tuhan ini aku, bekerjalah seturut dengan kehendak-Mu. Di situ
Yesus yang bekerja melalui kita. Amin. Amin. Bagian ketiga. The well that never runs dry. Sumur yang tidak akan pernah kering. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Saya ambil dari versi Amplified Bible Classic Edition. Saya bacakan terjemahannya. Dan pada hari itu engkau akan berkata, ini adalah nubuatannya Yesaya ya, jauh sebelum Mesias datang, jauh sebelum pertemuan perempuan Samaria itu dengan Yesus. Yesaya bernubuat, dan pada hari itu engkau akan berkata, aku akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena meskipun engkau marah kepadaku, kemarahanmu telah hilang dan engkau menghiburku. Lihatlah Tuhan keselamatanku, aku akan percaya dan tidak takut, karena Tuhan Allah adalah kekuatan dan nyanyianku. Ya, Dia telah menjadi penyelamatku. Sebab itu dengan gembira aku akan menimba air dari mata air keselamatan. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, berserulah kepada namanya dan melalui namanya dalam permohonan yang sungguh-sungguh. Nyatakan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa di bumi. Beritakanlah bahwa namanya ditinggikan. Nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, karena Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan mulia. Biarlah hal ini diberitakan ke seluruh bumi. Menangislah dengan suara nyaring dan bersoraklah dengan gembira, hai para wanita dan penduduk Sion, karena yang agung di tengah-tengahmu adalah yang Maha Kudus Israel. Ini adalah pujian dan penyembahan dari seorang pribadi yang sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Seseorang yang sudah menerima air hidup. Seseorang yang sudah pernah bertemu dengan Yesus di sumur yang tidak akan pernah kering. Ini adalah nyanyian seorang penyembah yang sudah mengalami Yesus. Sama seperti perempuan Samaria tadi. Begitu dia ketemu dengan Yesus, dia berlari ke kota. Dia memberitakan tentang Mesias sudah datang. Kristus sudah datang, ada di tengah-tengah kita. Ini adalah nyanyian, sorak-sorai dari seseorang yang sudah mengalami Yesus. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah menerima air hidup itu? Sehingga kita bisa bersorak-sorai, memuji dan menyembah Tuhan. Sama seperti apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berserulah kepada namanya. Nyatakan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini lahir karena perjumpaan secara pribadi. Di sumur yang gak akan pernah kering. Air hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bagian keempat dan yang terakhir. Stand in awe of God. Berdiri dengan kagum akan Tuhan. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 versi NIV. Pada waktu itu suaranya mengguncang bumi. Tetapi sekarang ia berjanji, sekali lagi aku tidak hanya akan mengguncang bumi, tetapi juga langit. Ini kata Tuhan. Kata sekali lagi menunjukkan disingkarkannya apa yang dapat digoncangkan, yaitu segala sesuatu yang diciptakan. Sehingga apa yang tidak dapat digoncangkan tetap ada. Oleh karena itu,
Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, hendaklah kita bersyukur dan menyembah Tuhan dengan rasa hormat dan kagum. Karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita adalah bagian yang tidak dapat digoncangkan. Amin. Karena kita hidup di dalam Yesus, kita ada di dalam Yesus, kita menerima kerajaan yang tidak dapat digoyahkan. Kita mengalami kehidupan yang tak tergoncangkan. Kita berdiri di atas dasar yang teguh. Hendaklah apa? Kata Paulus, hendaklah kita bersyukur. Hendaklah kita menyembah Tuhan dengan rasa hormat dan kagum. Jangan menganggap penyelamatan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita itu biasa aja. Itu luar biasa. Kita sedang berdiri di dasar yang teguh, yang tak tergoyahkan. Tunjukkanlah rasa syukurmu kepada Tuhan. Sembahlah Dia dengan rasa kagum dan hormat. Kalau kita dalam hati kita punya kesadaran itu, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan ini sungguh-sungguh mahal harganya. Darahnya Yesus, harganya. Kalau kita di dalam hati kita menyadari hal itu, kita datang menyembah Tuhan dengan sikap yang gak biasa-biasa. Kalau kita punya rasa syukur itu, kita datang ke Tuhan. Gak dengan sikap seperti ini. Seperti ini. Gimana kalau saudara kita ketemu sama orang yang karena perbuatannya menyelamatkan kita. Mungkin kita ada di situasi yang hampir mati, tapi karena orang itu menolong kita. Pada saat kita ketemu dengannya, apa sikap kita? Apakah sikap kita, makasih ya kemarin sudah selamatin aku. Makasih ya, iya untung aja kamu ada. Apakah itu sikap kita? Saya percaya kita akan peluk orang itu. Saya percaya bahkan kita akan sujud di hadapannya. Makasih. Makasih buat hidup ini. I owe you. Saya berhutang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apakah ada rasa hormat itu? Ada rasa kagum itu? Di hadapan pribadi yang sudah mati buat kita. Apakah ada rasa kagum itu akan kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan? Apakah kita akan berdiri biasa-biasa aja saat kita menyembah Tuhan? Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kita kepada pertobatan. Jangan anggap sepi, jangan anggap sepele kemurahannya Tuhan dalam hidup kita. Jangan anggap sepi kesabarannya, kelapangan hatinya dalam hidup kita.
Tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita bertobat. Saya baca dari versi AMD. Alkitab mudah dibaca. Allah sungguh baik kepadamu. Ia sangat sabar menunggu kalian berubah. Tetapi kalian meremehkan kebaikannya. Mungkin kamu tidak mengerti kalau kebaikan Allah itu sebagai kesempatan kepadamu untuk bertobat dalam hidup. Allah sungguh baik, sabar, nunggu kita berubah. Tapi kita meremehkan kebaikannya. Saat ini, saat kita tahu bahwa hidup ini adalah kemurahannya Tuhan. Saat kita tahu bahwa hidup ini adalah anugerahnya Tuhan. Maukah kita tetap dengan dosa kita? Maukah kita tetap bertahan dengan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Maukah kita berjalan di dalam dosa itu? Atau justru sebaliknya, karena kita tahu ini adalah kemurahan Tuhan, ini adalah kebaikan Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat, aku mau berbalik. Udah cukup Tuhan, ampuni aku Tuhan. Roma 2 ayat 5-8, dan saya berdoa, Jemaat GKS Balikpapan, ini tidak terjadi sama kita. Ini bukan bagian kita. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka mencari kepentingan sendiri yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Saya berdoa, bagian kita adalah hidup kekal. Karena kita terus bertekun di dalam Tuhan. Memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Menghormati Dia. Dan kita sudah tidak ada dalam kebinasaan. Amin. Mazmur 33 ayat 8. Mazmur 33 ayat 8. Saya baca dari versi Amplified. Let all the earth fear and worship the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Biarlah seluruh bumi takut dan menyembah Tuhan. Biarlah seluruh penduduk dunia kagum kepadanya. Fear at His presence. Ada rasa takut di dalam hadirat Tuhan. Fear at His words. Ada rasa kagum pada firman-Nya. Kagum kepada Yesus. Jadilah pengikut yang setia. Jadilah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kekaguman kita pada Yesus termanifestasi kepada kehidupan kita sehari-hari. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ini yang Tuhan Yesus mau dari kita, pengikut-pengikutnya. Penyembah-penyembah yang benar, yaitu penyembah-penyembah yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, yaitu dalam roh takut akan Tuhan, penuh kekaguman kepadanya. Dan penyembah-penyembah yang hidupnya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengalami pertobatan, berbalik dari kehidupan yang salah. Mengalami pertobatan yang sejati.
meninggalkan dosa, hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau ingatkan, jangan anggap sepi anugerah Tuhan dalam hidup kita.